Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Rahmat, taufik dan hidayah sehingga dapatlah kita hadir di kajian Al-Quran kali ini. Kita masih di surah Al-Mudaththir di ayat 21 sampai ayat 30. Kita akan bahas secara tafsiriyah dan juga lafziyah. Kita gabung dan seperti biasa sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita baca ayatnya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nadhara thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata ashar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'ana fi syahr Ramadan hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita pada ayat 21 Al-Mudaththir. Ini lanjutan dari penjelasan sebelumnya tentang sikap orang kafir. Summa nazara. Kemudian dia ini memperhatikan. Nazara itu memperhatikan, bisa juga melihat. Ya. Bisa juga berarti itu menunda. Ya. Nazara memperhatikan atau memikirkan. Summa abasa. Kemudian mukanya muram. Ya. Wabasara dan cemberut. Ini orang kafir sikapnya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Pada ayat 23 dikatakan summa adbara wastakbara. Summa, kemudian, ya, adbara. Adbara ini dari kata dabara. Ini memiliki banyak makna. Berpaling, mendalami, menghayati. Ya, biasa disediakan mentadabburi, artinya menelaah secara mendalam. Dikatakan berpaling, ya, ini juga bisa bermakna di belakang, dabarah, di belakang. Artinya apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Jadi di balik kata-kata itu ada makna di dalamnya. Jadi pendalaman. Ya, makanya itu ada peringatan. Seandainya Quran itu bukan dari Allah, maka kamu akan banyak menemukan perbedaan. Makanya dipakai
Apala tadabbaruna. Nah, di situ. Kenapa kau tidak mendalami, menghayati? Kemudian wastakbara. Astakbara itu menyombongkan diri, dari kata kabarah, besar. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Astakbara. Kemudian ini penggambaran sikap orang kafir terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Faqalah. Jadi dari kata dasar qalah, fa maka, faqalah maka berkatalah orang kafir itu, in haza, in di sini dimaknai tidak lain, in haza ini tidak lain ini illah, melainkan sihrun, melainkan sihir, sihrun ya'saru, sihir yang dipelajari. Jadi dia orang kafir menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebenarnya wahyu, tapi orang kafir itu menganggap ini sihir, diajarkan orang itu kan sihir, sehingga dia juga penyihir. Itu, ya, itulah anggapan orang kafir. Nah, ancaman ini terhadap sikap demikian. Uslihi sakara. Ini sin ini sin ini bermakna akan dalam bahasa Arab. Akan masuk dia, uslihi sakara, akan masuk dia dalam sakar. Apa itu sakar? Ya, sakar itu pama adraka ma sakar, wa dan ma apa itu, apakah kamu tahu? Jadi daraka itu tahu, ka itu kamu, lawan bicara. Apakah kamu tahu? Ma apa itu sakaru? Jadi sakaru itu adalah kata lain daripada neraka, membakar. Penjelasannya berikutnya ini, ya, la tubki, jadi tidak meninggalkan, wa la dan tidak tazaru, tidak membiarkan, artinya dibakar betul-betul. Ya, dibakar betul-betul, ya. Jadi tidak meleset, tidak meninggalkan dan tidak juga dibiarkan. Artinya itulah imbalan bagi orang yang mengkafiri wahyu Allah. Ini membuat kita takut, mengancam kita, supaya kita takut. Dengan takut, dengan demikian kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kemudian pada ayat 29, ini penjelasan tentang sakar. Karena kalau ada pertanyaan ma'adraka, itu tidak ada yang bisa menjawab kecuali Allah juga, karena itu istilah. Jadi jawabannya pada ayat berikutnya. Iya. Kemudian lawahatun, membakar. Jadi sakar itu membakar, lil basari, bagi manusia. Basar itu manusia, basar. Jadi itu membakar. Jadi bahan bakarnya manusia, masya Allah. Bahan bakarnya manusia. Alaiha, alaiha di atasnya neraka itu, kata ganti daripada neraka itu, tis'atan asyara, ada 19 penjaga. Ini angka 19 ini sebenarnya unik ini, karena Bismillahirrahmanirrahim berjumlah 19 huruf. Itu kita tadabburi, itu bermakna kenapa 1 dan 9 menunjukkan digit terendah 1 dan digit tertinggi 9, setelah 9 kembali 0. Nah itu. Jadi 19 ini 19 penjaga, dan istilah 19 itu dimulai dengan bismillah. Itu ya, kita singgung itu karena ada 19. Jadi 19 bukan angka biasa. Makanya jadi terus jari kita ada 19. 4. Ini makanya bisa bayangkan 4 kali 4 berapa? 16. Ibu jari hanya 3, 19. Jadi setiap kita mulai pekerjaan kita bismillah.
karena itu simbol usaha. Apa dasarnya? Tabbat tiada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah usahanya Abu Lahab. Kenapa? Karena dia tidak bismillah. Jadi kita setiap memulai pekerjaan bismillah. Cross jari. Bismillah. 9. Dan kita ada keterbatasan. Sampai 9 saja. Makanya kalau kita belajar mengajar, kita mulai sistematis, jangan lompat-lompat. 1 2 3 9. Kemudian sampai 9 keterbatasan. Yang tidak punya keterbatasan hanya Allah. Kita ada keterbatasan. Makanya kita rata-rata 9 bulan dalam perut ibunda baru lahir. Jadi 19. Jadi ini 19 ini sangat unik karena dia itu menggambarkan. Makanya di pesan Bismillahirrahmanirrahim itu pesan tersirat. Tersurat Bismillahirrahmanirrahim, tersirat itu 19 usaha. Setiap memulai usaha dengan Bismillah, dan kita kerja itu secara sistematis 1 sampai 9. Tapi kita ada keterbatasan, hanya Allah yang tidak berketerbatasan. Ya, jadi inilah penjelasan, dan kita bisa sharing, bisa ada bertanya, bisa menambahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada hari ini di bulan Ramadan kajian kita tetap berlanjut sebagaimana biasanya. Sedikit kalau saya tadi amati penjelasan Ustaz, itu masalah sakar adalah membakar. Artinya membakar berarti membiarkan diri kita nanti terbakar, ya, terbakar. Di dalam Al-Basar adalah manusia yang menghanguskan, manusia dibakar. Jadi yang ingin saya sedikit mungkin berarti kita nanti di sana itu berbentuk manusia kembali, ya Ustaz, ya. Karena dia mengatakan di sini sakar itu membakar, bahan bakarnya manusia. Padahal kalau kita sudah meninggal, sudah almarhum, itu kan habis kita punya jasad, tinggal tulang-tulang, ya. Jadi dalam kehidupan kita nanti setelah kita lahir, setelah kita kiamat nanti, kita menjadi lahir seperti manusia. Kalau saya membaca di sini, Pak Ustaz, ya, membakar kulit manusia, kulit kita, ya, kulit kita seperti itu. Mungkin itu mungkin barangkali bisa dijelaskan antara membakar dengan membakar manusia. Jadi kita betul-betul manusia nanti di akhirat itu kembali, ya. Padahal kita sudah setelah dikubur bertahun-tahun itu kan sudah kita hancur, sudah tidak berbentuk manusia lagi, sudah menjadi tulang-tulang. Ini kira-kira bagaimana ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan pertanyaan Pak Wahab. Jadi memang kita dipertemukan kembali dengan jasad kita. Jasad kita tapi dalam jasad yang baru, tapi ada rumahnya. Jadi kita kembali menempati jasad itu yang Allah ciptakan. Bentuknya persis wallahu alam, tapi yang jelas ada kembali tubuh. Dan dibakar itu, yang dibakar, yang meresahkan itu kulit. Makanya kalau hancur kulit diganti lagi. Ini yang mempesona, membuat para dokter terpesona. Karena sebenarnya sakit itu dirasakan oleh kulit. Kulit yang merasakan sakit itu. Nah, inilah isyarat ilmiah sebenarnya. Setelah hancur, dibakar itu, kembali diperbaharui kulitnya, sehingga dia rasakan lagi. Jadi ini sebenarnya penggambaran siksa. Hanya Allah yang mengetahui bahwa neraka itu sebenarnya puncak-puncak siksa. Kenapa dia pakai membakar? Karena hukum purba dahulu itu adalah membakar. Jadi kemudian berkembang, ya, bakar, kemudian di hukum pancung, kemudian habis itu hukum tembak, ada lagi yang maju lagi ke Amerika itu listrik, ya. Tapi hukum purba dulu membakar. Nah, jadi itulah pendekatan bahwa kelak yang mengkafiri risalah atau ajaran yang dibawa oleh para rasul, maka dia akan dibakar. Artinya disiksa. Nah, jadi ini pendekatan. Secara hakiki hanya lain tahun. Begitu pula surga. Nikmat. Tetapi apa yang kita bayangkan lebih daripada itu. Demikian pula neraka. Itu pendekatan. Siksanya mungkin lebih daripada itu.
Jadi kita bisa bayangkan kalau kita saja kalau kita bakar kotoran, masukkan jari itu luar biasa ngerinya itu panasnya. Nah inilah ancaman bagi para orang-orang yang mengkafiri akan ajaran dibawa oleh Rasul. Jadi ajaran dibawa oleh Rasul bukan hanya Nabi Muhammad, tapi ajaran sebelumnya. Ya, mulai dari Nabi Adam dan Nabi dan itu kan banyak gitu ya, ratusan Nabi dan Rasul. Tetapi yang diceritakan kita itu hanya 25. Ya, di Quran dinyatakan sebagian aku ceritakan kepada Muhammad, sebagian tidak. Ya. Yang banyak diceritakan ini berkaitan dengan Bani Israel atau di kawasan Timur Tengah. Di Indonesia mungkin atau di Amerika, di Amazon mungkin ada juga nabinya, tapi tidak diceritakan. Tapi ciri-cirinya ajaran itu adalah esa. Dari dulu itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, satu Allah. Dari dulu itu ajaran para nabi begitu, dan semuanya muslim, semuanya Islam. Islam itu dari kata sin lam mim, berserah diri kepada Allah. Jadi sebuah nabi rasul itu dari makna hakikinya adalah Islam, berserah diri kepada, termasuk Isa alaihissalam berserah diri kepada Allah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takut, karena salah satu cirinya ahli surga adalah orang yang takut kepada Allah, takut akan siksanya. Ya, karena takut itulah mendorong kita menaati dan menghindari larangannya. Ya, terutama di bulan Ramadan ini bulan pembelajaran ya. Kita latihan di sini. Kita semakin menghayati Al-Quran, dan hasilnya nanti dilihat pasca Ramadan. Apakah iman bertambah atau tetap saja. Ya. Dalam bulan Ramadan ini kita bertemu dengan wajah-wajah baru. Insya Allah pasca Ramadan tetap bersama dengan kita. Tapi pengalaman biasanya kita kembali bertemu dengan wajah-wajah lama. Biasanya begitu. Jadi kita harapkan bulan Ramadan ini betul-betul bermanfaat. Diampuni dosa kita dan ketakwaan kita meningkat. Ya, saya kira itu. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Saya lanjut kembali Pak Ustaz. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah Al-Quran ini datang, kan dia mengatakan orang-orang terdahulu. Berarti orang terdahulu itu sudah melihat Al-Quran itu ya. Sehingga dia mengatakan, oh ini sihir. Ini sihir, itu sihir yang dibawa oleh Rasulullah. Ini apa? Dia tidak dia hanya mengatakan bahwa sihir itu tidak benar. Maka dia karena dia katakan sihir, maka dia berlaku angkulah, sombong ya. Karena kesombongan itu, maka dia akan termasuk akan dimasuk dalam sakar itu ya Pak Ustaz. Karena kesombongan itu sehingga dia akan sakar. Tetapi itu kan masuk kepada orang-orang terdahulu. Terus kita masuk orang-orang umat Nabi yang termasuk di situ barangkali Pak Ustaz. Mungkin bisa diurai sedikit di sini. Iya, makasih. Jadi ajaran Nabi dan Rasul banyak satu, berasal dari Allah dengan syariat sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kita maknai Quran dari kata qaraah, membaca, kemudian menjadi kata benda, bacaan. Jadi semua kitabnya itu bacaan semua. Kalau kita dari katanya itu ya, dari segi makna hakikinya, Quran artinya bacaan. Jadi semua kitab itu bacaan. Nah, sebelumnya itu belum ada aksara. Jadi mulai dari Adam sampai nabi-nabi selanjutnya itu belum ada aksara. Jadi hanya pesan-pesan. Kalau orang Makassar kata pasang-pasang. Jadi lisan. Kemudian mulailah tulisan. Diperkirakan tulisan itu mulai dari Nabi Ibrahim. Karena dia dari Babilonia. Itu daerah yang sangat maju peradabannya. Tulisan tertua, aksara tertua ditemukan di Babilonia. Makanya dikatakan suhuf Ibrahim Musa. Jadi dia bersifat lembaran-lembaran suhuf ya. Kemudian kalau kitab itu kumpulan lembaran. Jadi mungkin karena kehidupan saya itu masih sederhana, mungkin berisi lembaran-lembaran saja. Tapi
mulai dari Musa sudah kompleks kehidupan, maka dia berupa kitab. Nah, itulah Taurat. Ya, saudara kita dari Alkitab katakan perjanjian lama. Ya, Taurat. Kemudian Nabi Isa melanjut. Jadi sebenarnya Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Isa melanjutkan ajaran Taurat. Ya, lanjutkan itu. Nah, kemudian datang Quran. Nah, hanya ada bedanya kalau rasul-rasul sebelumnya dikirim untuk kaum tertentu. Jadi khusus Bani Israel. Kalau Nabi akhir zaman, akhirul anbiya, dia membawa untuk risalah seluruh alam. Jadi Quran itu adalah kitab terakhir yang merampung semua kitab-kitab sebelumnya untuk seluruh manusia, bukan lagi pada kaum-kaum tertentu. Israel, Musa itu dikirim hanya untuk Bani Israel sebenarnya, ya, turunannya. Sedangkan Nabiullah Muhammad rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jadi boleh dikatakan bahwa sejak dulu memang Quran artinya bacaan, bacaan sejak ditemukan aksar atau pesan-pesan. Karena kandungan Quran itu adalah itu, intinya itu la ilaha illallah. Ya. Jadi adapun ahli kitab itu ada yang sudah membaca, seharusnya mereka ikut Quran, tetapi karena ada kedengkian, sombongan, ada kepentingan. Kalau dia ikut ajaran Rasulullah berarti mungkin kedudukannya akan bergeser. Dia sudah dianggap orang penting, ulama, datang ajaran Muhammad. Aduh, kalau saya ikut dia itu pengaruh, jadi kepentingan. Jadi kepentingan. Itulah kesombongan, merasa diri hebat itu. Jadi yang merusak agama itu adalah pemimpin agama, bukan pengikut. Ya, itu ucapan Umar bin Khattab. Yang merusak agama itu loh. Dan salah satu lagi itu adalah politik pemerintahan. Jadi ajaran Isa alaihissalam itu dibelokkan oleh politik penguasa Romawi saat itu. Nah, jadi ajaran yang murni dari Isa itu dibelokkan karena kepentingan politik. Kita lihat sekarang ini juga begitu ya. Banyak ada negara yang tidak mempedulikan kedaulatan negara lain karena kesombongan, kebencian, dan ada negara yang berusaha mempertahankan negaranya karena kecintaan. Nah, itulah kita lihatinnya. Tapi itu semua cobaan. Jadi kita memang dicoba. Kehadiran Bani Israel yang begitu kejam saat ini, orang Israel bukan turunannya Yakub itu banyak, ada juga yang baik-baik. Tapi di bangsa Israel saat ini memang kita akui kejam. Itu ujian buat kita. Bagaimana kita menyikapi? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena gini menjelang kita berbuka puasa, kita akhiri, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Karena Quran ini adalah dibaca, dipahami, dan paling penting diamalkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.